Ya, Ananda bertanya tentang bagaimana kita tahu ujaran-ujaran yang bersifat radikal itu ya atau ekstrim itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau saya minimal kan ada 5 hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang kalau ada 1 dari 5 hal ini, apalagi lebih dari 1, apalagi semuanya, itu menunjukkan bahwa orang yang menyuarakannya itu memang memiliki pandangan yang ekstrim. Ya. Yang pertama adalah menyuarakan anti Pancasila dan mengkampanyekan ideologi transnasional. Gampang-gampangnya Pancasila harus dibubarkan, kita ganti dengan sistem khilafah. Dia lupa sekali lagi bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang sifatnya aqdi, bukan sesuatu yang sifatnya minal usul tapi minal furu', dan itu tarikhi, murtabit bit tarikh. Sesuatu yang sangat terkait sama sejarah, bukan merupakan doktrin yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau kita hari ini berpancasila di Indonesia sebagai satu kesepakatan, maka validitasnya itu tidak kalah dengan kesepakatan berkhilafah pada masa Abbasiyah, pada masa Utsmaniyah, pada masa Umayyah dan seterusnya. Ya. Sama-sama valid. Itu valid pada zamannya. Dan ini adalah valid untuk kita sekarang karena merupakan kesepakatan kita semua yang diisi dengan hal-hal yang sangat sesuai ya dengan maqasidus syariah. Pancasila itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi itu yang pertama ya. Orang yang ingin membubarkan negara bangsa Indonesia ya, anti Pancasila, menganggap itu adalah sesuatu yang batil ya, dan mengusung satu ideologi politik tertentu yang bertentangan dengan negara bangsa. Itu 1. Yang kedua, menganut faham takfiri. Jadi yang beda sama dia dikafirkan. Ente kafir. Ente karena nggak sama saya, ya, padahal urusannya misalnya urusan fikih dikafirkan. Gampang membid'ahkan. Ya, gampang mengkafirkan, gampang mengatakan orang fasik. Itu yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, dia bersikap intoleran terhadap perbedaan dan mengembangkan sikap eksklusif. Kalau ketemu orang yang mohon maaf tidak sama dengan dia, ya, dan dia mengukur itu rata-rata biasanya dari penampakan. Dilihat busananya nggak sama, nggak mau ngucapin salam. Padahal sama-sama Islam, dia membangun sikap eksklusif. Kalau dia pergi ke suatu masjid, kemudian dia ikut di sana, ternyata yang menjadi imamnya adalah orang yang menurut dia tidak sesuai dengan pandangannya, maka dia memisahkan diri. Dalam kehidupan sosial, dia mengembangkan sikap eksklusif, tidak membuka diri. Tidak wajar di dalam bersosialisasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia anti dan tidak suka kepada segala hal yang berbau budaya dan kearifan lokal. Padahal, mohon maaf, tembang-tembang bahasa Jawa ya, yang isinya pujian kepada Rasul itu sama pahalanya dengan tembang bahasa Arab yang isinya pujian kepada Rasul. Gak ada lebihnya. Misalnya orang Arab bikin madah, ya, bikin pujian-pujian kepada Rasul. Lalu orang Jawa bikin dengan bahasa Jawa yang maknanya juga pujian kepada Rasul. Itu sama-sama, nilainya sama.
Yang satu-satunya yang bahasa Arab yang beda nilainya dengan yang bukan bahasa Arab adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam definisinya al-muta'abbad bitilawati. Bacanya itu adalah ibadah. Jadi hanya Al-Quran bahasa Arab yang memang memiliki keistimewaan dibanding yang bukan bahasa Arab. Kalau yang lain belum tentu. Misalnya Ananda belajar kitab bahasa Arab tentang Islam, lalu membaca kitab buku tulisannya Profesor Abad Badruzzaman, sama-sama nilainya ibadah. Ananda berdoa misalnya dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, insya Allah juga kalau ikhlas dikabulkan. Jadi kearifan lokal ya, yang tercermin dalam bahasa, dalam budaya berpakaian ya. Orang pakai jubah sama orang pakai sarung, lebih mulia mana di mata Allah? Nih saya tanya, orang pakai sarung sama orang berjubah lebih mulia mana di mata Allah? Yang gak ada kaitannya sama jubah sama. Sepanjang menutup aurat, wajar, tidak berlebihan, muhtashim dalam bahasa agama, udah itu Islami. Sesuai tuntunan Islam, mau namanya sarung, celana panjang, sirwal, jubah, gamis atau apapun. Jadi tidak ada kaitan nilai keislaman dengan bentuk baju kita. Kalau ekstrimnya Abu Jahal juga berjubah. Kalau ekstrimnya. Ya. Karena itu ulama ketika membahas sunnah Rasulullah SAW kan membagi. Ada yang adah dan ada ibadah. Yang kita tiru mana? Yang ibadah bukan yang adah. Kalau yang adah itu bukan merupakan suatu panduan yang harus diikuti. Karena adah itu terkait dengan kedirian beliau sebagai orang Arab. Sunnah ibadahlah yang harus diikuti. Kalau sunnah adah itu tidak harus diikuti. Nah, jadi artinya apa? Kearifan dan budaya lokal itu justru merupakan metode dakwah yang sangat efektif untuk masyarakat-masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau budaya dan kearifan lokal ditinggalkan, kering kita sebagai umat beragama. Nah, jadi ciri mereka itu yang keempat adalah, yang keempat apa yang ketiga tuh? Yang pertama, anti Pancasila dan mempromosikan ideologi transnasional khilafah. Yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, bersikap eksklusif dan intoleran. Ya. Dia selalu menyalahkan orang yang berbeda. Lalu yang keempat, dia anti betul sama segala produk budaya dan kearifan lokal. Yang kelima, mereka suka membangun narasi yang menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Jadi dibangun narasi yang anti pemimpin. Untuk menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Dan itu terjadi banyak. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ada 1 dari 5 ini, nah sebentar dulu. Yang kelima ini bukan berarti kita tidak boleh kritis, ya. Tapi kritis itu beda dengan kampanye untuk distrust. Kritis itu beda dengan kampanye untuk supaya orang hilang kepercayaan. Dengan menghujat, memaki, mengumpat, dan segala macam, bikin hoax segala macam. Beda. Dalam Islam mengkritik itu bagian dari hisbah. Dan hisbah itu adalah min afdolil wazaif. Salah satu fungsi yang sangat mulia. Karena itu dia harus diproses dengan kemuliaan. Tidak boleh asal-asalan. Yang melakukannya harus ngerti, esensinya dia paham, caranya pun dia mengerti. Nah ini 5 ya. Kalau ada sebagian atau semuanya ya itu mendingan dijauhin aja lah yang kayak begitu.